Mereka bertahan hidup dengan berburu makanan menggunakan busur dan panah, seperti yang leluhur kita lakukan ribuan tahun yang lalu. Jauh di dalam sabana yang liar, di mana ketidakpastian menanti di balik setiap semak, mereka berburu kelinci batu, antelop, dan babun. Suku Hadza menjalani hidup dalam bentuk terliar. Mereka minum air berlumpur, makan madu dengan larvanya, bahkan terkadang daging dengan kotoran hewan. Selama 3 hari ke depan, saya akan menjadi bagian dari suku mereka dan menyaksikan cara hidup mereka. Suku Hadza telah hidup di dekat Danau Eyasi di Tanzania Utara selama lebih dari 50.000 tahun dan baru melakukan kontak pertama dengan dunia modern sekitar 150 tahun yang lalu. Mereka berbicara dalam bahasa Hadzane, sebuah bahasa unik dengan decakan. Mereka membawa kami ke kepala suku mereka. Nama saya Sakuro. Sakuro. Ruhi. Di mana yang lainnya? Ayo kita cari mereka. Mereka seharusnya belum pergi. Hei Mugesa, Kami adalah suku Hadza. Selamat datang di tanah Hadza B. semuanya berkumpul di sini. Skill berburu mereka bisa dilihat dari kulit dan bulu yang mereka kenakan. Apa ini yang ada di kepala Anda? Ini dari babon. Ini adalah kulit babon. Waktu saya masih kecil, saya sering menangis. Ibu saya tidak menyukainya. Jadi dia membuat luka ini di wajah saya. Garam dalam air mata terasa sakit saat mengenai luka terbuka, dan bayi belajar untuk tidak menangis saat merasakannya. Sekarang saya sudah dewasa, dan saya sudah tidak cengeng lagi. Di sini, sekelompok pemuda sedang membuat dan memperbaiki alat-alat mereka untuk perburuan berikutnya, sebuah kemampuan yang diwariskan turun-temurun. Panah saya adalah yang terbaik. Saya membuatnya sendiri. Saat kita sedang berburu dan menemui seekor hewan, apa yang akan kita lakukan bergantung pada jenis hewannya. Beberapa hewan memiliki indera penciuman dan penglihatan yang tajam, maka kita harus diam dan bersembunyi. Kita bergerak perlahan sampai kita cukup dekat, kemudian kita panah. Koko, kenapa ini? Macan tutul. Saya dulu pernah diserang macan tutul. Mereka mengukir panah mereka pada pola-pola yang unik, sehingga jika panahnya hilang dan ditemukan, mereka bisa mengetahui panah tersebut milik siapa. Hal ini juga untuk mengetahui yang berhasil mengenai target. Pada busurnya memiliki pola yang unik dari hewan yang berhasil mereka buru. Hal ini dapat memperlihatkan kemampuan dan pengalaman pemburu tersebut. Mereka juga menggunakan bulu burung agar panahnya tetap stabil saat ditembakkan. Untuk membuat panah, pertama mereka mengambil sebatang kayu dan memotongnya dengan hati-hati. Kayu itu harus seringan dan selurus mungkin. Mereka selalu mengontrol prosesnya dan menggunakan gigi mereka untuk menghilangkan lekukan. Hewan apa yang paling kamu takuti? Gajah, singa, dan macan tutul. Gajah memiliki belalai yang panjang. Mereka bisa menangkap dan memakan apa saja. Mereka makan dengan perlahan. Jangan mendekati mereka. Kamu harus menjauhi mereka. Mereka bisa menyerang dan membelahmu menjadi 2. Babun, kita akan pergi memburu mereka. Kita akan pergi ke sana besok untuk berburu babun. Pergilah tidur dan bergabunglah dalam perburuan babun di pagi hari. Kami telah berkumpul sebelum fajar. Sakuro berteriak membangunkan para pemburu lainnya. Harap diperhatikan bahwa beberapa adegan yang akan kalian saksikan mungkin sensitif. Kami meminta kalian untuk menyaksikan budaya dan gaya hidup suku Hadza dengan rasa hormat dan pikiran terbuka. Petualangan kita menuju alam liar dimulai setelah semua orang siap. Mereka berpencar menjadi beberapa kelompok. Itu adalah cara mereka meningkatkan peluang mereka dalam berburu. Ya, para anggota suku sedang bersiap-siap. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Setelah matahari terbit, kami pergi memasuki alam liar dengan dipimpin oleh Sakuro. Kami membawa sekitar 10 anjing pemburu bersama kami yang dalam posisi siaga. Para pemburu membawa pisau, busur, dan panah, baik yang diberi racun maupun tidak. Sakuro menunjuk ke arah sini. Sekarang kita berpisah. Lihat di sana. Jadi kita akan mengikuti kelompok ini. Salah satu kru kita mengikuti Sakuro dan anjing-anjingnya. Selama perburuan, kita terkadang akan berpencar. Di medan yang luas ini, para anjing ini adalah mata dan telinga kami. Mereka berpencar dan mencari di area yang luas. Strategi ini memungkinkan anjing-anjing dan kami untuk menjaga lebih banyak area dan meningkatkan kesempatan kami untuk menemukan hewan. Lihat, Cuaca hari ini bagus, tidak panas. Saya harap cuacanya bisa seperti ini setiap hari. Mari lihat apa yang akan kita temukan. Ini adalah cara mereka meminum air. Mereka meminumnya dari kolam berlumpur ini. Pertama mereka meniupnya, kemudian meminumnya. Sistem imun mereka cukup kuat untuk melawan bakteri dan parasitnya. Airnya dingin. Mereka tidak peduli airnya bersih atau tidak. Anjing-anjingnya berlarian. Ada sesuatu di sana. Ayo lari. Dia memasukkan batang panjang ke dalam lubang itu. Dia berusaha membuat hewannya keluar. Batang sebelumnya tidak cukup panjang. Sekarang dia membuat yang lebih panjang.
Anjing itu berusaha menggali lubang yang lebih besar agar lebih mudah untuk menangkap hewannya. Luwak. Mereka menyerah. Waktu itu berharga. Waktunya untuk pindah. Suku Hadza merupakan suku nomaden dan mereka tidak menyimpan makanan atau bertani. Mereka sepenuhnya bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka bekerja sama untuk menangkap tupai. Salah satu pemburu menggoyang-goyangkan pohon untuk membuat hewan tersebut bingung dan berlari menuju pemburu lain. Mereka mendapatkannya. Ini adalah buruan pertama hari ini. Tidak mudah untuk menangkap tupai itu. Kita melewati semak-semak untuk mengejarnya. Dia menyelipkannya di sabuknya. Dia sedang mencari panahnya sekarang. Setiap panah begitu berharga bagi mereka. Dibutuhkan banyak waktu untuk membuat satu panah. Anjing-anjing menuntun Sakura ke lokasinya. Dia menutup lubangnya dengan rumput agar hewannya tidak kabur. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Luwak memang banyak bersuara saat ia ditangkap. Air di sungainya deras. Sungai Barai. Barai. Kamu tidak bisa menyeberangi sungainya. Kita merubah rutenya karena kita tidak bisa melewati sungai di depan kita. Akhirnya, waktunya istirahat. Sudah 4 jam sejak kita mulai berjalan. Jika kalian melihat pohon ini selalu mengenai kami. Durinya sangat tajam dan merobek pakaian kami. Nama pohonnya akasia. Sakura mengawasi para pemburu lain di bawah. Anjing-anjing menangkap kelinci batu ini, tetapi mereka memakan setengahnya. Sekarang Sakura melewati bebatuan untuk bergerak menuruni bukit. Duri-duri menusuk kakinya. Dia memotong cabang-cabangnya untuk membuka jalan. Sementara itu, seorang pemuda melewati celah-celah di antara bebatuan. Dia benar-benar menghilang. Pemuda yang melewati bebatuan ini sudah mengitari area ini dari satu sisi ke sisi yang lain. Dia dan anjing-anjing sedang mencari buruan mereka dalam tempat yang cukup sempit. Mereka berhasil memanah kelinci batu lain di bawah batu ini. Awas, dia pergi ke situ. Mereka menemukan sesuatu yang lain di sana. Saya rasa anjing-anjing sedang mengejarnya sekarang. Itu adalah kelinci batu yang besar. Mereka sedang mencoba menariknya keluar. Makanannya sudah siap, tapi belum bisa diambil. Yang di dalam sarang sudah berhasil ditangkap. Ini dia. Hewannya masih hidup. Dia mencoba mengakhirinya. Itu adalah cara yang buruk untuk pergi. Cara yang buruk. Dia sudah mati. Kelinci batu. Di sana. Saya sudah memanahnya. Kita harus mengeluarkannya. Kau lihat matanya? Kelinci batu menangis seperti ini. Tetapi kita tidak peduli. Mereka hanya makanan. Gunakan batunya. Anjing-anjing mencoba mengambilnya. Ini adalah kelinci batu ketiga. Hanya dalam 50 tahun, suku Hadza kehilangan 90% tanah mereka akibat suku-suku tetangga yang menebang pohon, mengusir satwa liar untuk lahan pertanian dan peternakan. Mereka dulu tinggal di sini. Maksud saya semua area ini. Menurutnya, jumlah populasi hewan telah membuat aktivitas berburu dan bertahan hidup semakin sulit bagi mereka. Cara hidup mereka dalam ancaman. Perhatikan, dia membuat api dalam waktu kurang dari semenit hanya dengan memutar-mutarkan anak panah dengan cepat di telapak tangannya. Kini mereka beristirahat untuk mengonsumsi sejenis tumbuhan yang dipercaya dapat mempertajam penglihatan mereka dan meningkatkan peluang berburu. Kami pernah berburu banyak babon. Di pegunungan ini, kami mengejar mereka ke pegunungan. Anjing-anjing mengejar mereka seperti kesetanan. Kami berhasil menangkap 2 dari mereka. Sisanya itu pergi ke sisi lainnya. Kawanan babon itu sangat agresif. Bahkan berjalan di sini sudah cukup menantang. Saya tersangkut lagi. Putar searah jarum jam. Arah sebaliknya, ke sini, ke sini. Ke sini, ke arah sebaliknya. Ya, Ups. Anak itu sedang mencari luwak. Dia memeriksa setiap celah yang bisa digapai.
Dia tadi bersembunyi di sana. Tapi dia masih hidup. Dia menggigit. Hati-hati. Giginya tajam. Saya berhasil mendapatkannya. Kau pikir aku tidak bisa menangkapmu? Sekarang bagaimana? Gunakan batunya. Caramu memukulnya lucu. Jangan menghakimi. Inilah cara mereka hidup dan inilah cara leluhur kita bertahan hidup. Di mana lebahnya? Mereka ada di atas pohon. Kami kena sengat. Jangan lewat sini. Saya sudah bilang jangan lewat jalan sini. Tapi kamu tidak mendengarkan. Lebah-lebah ini gila. Jangan mengganggu mereka. Jika saya disengat, kulit saya tidak akan bengkak. Kalau kau disengat, kulitmu akan bengkak. Ini adalah perburuan yang sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Kami berjalan 36.000 langkah hanya dalam waktu 7 jam saat mengikuti jejak hewan-hewan di pegunungan. Dia bilang untuk babun, mereka lebih suka daging bagian bawah dan bagian apa? Kami suka memakan bagian tangan dan punggung babon. Punggung babon rasanya manis. Anjing-anjing dengan sabar menunggu untuk mendapatkan bagian sisa. Saya harap saya bisa memakan semua dagingnya. Dagingnya terlihat enak. Mereka mulai memakan hewan buruan mulai dari kukunya. Mereka tidak menyisakan apapun. Mereka memakan dagingnya beserta dengan tulang mudanya. Kalian bisa mendengar suara tulangnya dalam setiap gigitan mereka. Mari makan bagian ini. Saya merasa terhormat karena orang-orang Hadza membagikan hasil buruan mereka dengan saya. Dan bagi mereka yang benar-benar ingin tahu seperti apa rasa daging kelinci batu, jujur rasanya agak alot. Kelinci batu. Mereka menghabiskan waktu luang mereka membuat anak panah baru untuk menggantikan anak panah yang hilang saat berburu. Monyet. Kita akan menemukan mereka di pegunungan. Suku Hadza terdiri dari sekitar 30 orang dan angka rata-rata harapan hidupnya adalah sekitar 32 tahun. Hal ini sebenarnya disebabkan tingginya angka kematian bayi. Umumnya seorang wanita Hadza melahirkan 4 anak, tetapi hanya 1 atau 2 dari mereka yang bertahan hidup. Madu adalah cairan berharga bagi mereka, dipenuhi energi dan nutrisi penting untuk membuat mereka tetap bertenaga di alam liar. Inilah makanan yang paling banyak dikonsumsi suku ini. Kita berada di dekat pohon baobab. Kalian lihat lubang pada pohon di atas sana? Disitulah tempat madunya berada. Mereka akan memotong sebatang kayu dan menempelkannya ke pohon. Mereka akan menggunakannya sebagai tangga untuk naik ke atas. Ada ribuan lebah di dalam pohon ini. Sementara itu, pemburu lain sedang menyiapkan api untuk membuat batang yang berasap. Dia sedang memeriksa apakah batang-batang ini cukup kuat untuk menahan berat tubuh seseorang. Sekarang dia memasukkan batang yang berasap ke dalam sarang lebah untuk menenangkan lebah-lebahnya sementara waktu. Bunyi dengungan yang keras ini berasal dari ribuan lebah. Dia tetap mendapatkan beberapa sengatan, tapi dia menahan rasa sakitnya untuk mendapatkan madu. Dia harus bergegas karena lebah-lebah tersebut akan keluar dari sarang mereka, dan kita tidak ingin dikejar oleh mereka. Kuaba, cek. Madunya masih tidak terlalu banyak. Musimnya kurang bagus. Kita harus menunggu sebentar lagi. Madu di dalamnya sangatlah sedikit. Kebanyakan hanyalah sarang. Ada juga beberapa larva di dalamnya. Biar saya tunjukkan. Bagi suku Hadza, madu bukan hanya sekedar makanan tapi juga mata uang mereka. Mereka menukarkannya dengan peralatan logam tajam, manik-manik kaca, sepatu dari karet ban dan tepung jagung. Mereka tidak menggunakan uang dan bahkan sistem numerik untuk berhitung. Dalam bahasa Hadzan, hanya ada angka 1 dan 2. Bahkan hingga saat ini mereka tidak mencatat waktu. Tidak ada jam atau kalender di sini. Mereka tidak memiliki perayaan berdasarkan waktu seperti ulang tahun atau hari libur keagamaan. Tahukah dia berapa umurnya? Saya tidak tahu. Itu tidak penting. Sebagian mereka telah mempelajari bahasa resmi Tanzania saat ini dan meminjam angkanya. Namun sebagian besar masih tidak bisa berhitung sampai 10. Untuk angka-angka di atas 5, seperti 8 misalnya, dia harus menggabungkannya. Berapa? Ini 5 dan di sana 3. Jika saya menyebutkan 70, apa yang akan dia katakan? Itu terlalu banyak. Mereka menggunakan istilah-istilah umum untuk menyebutkan jumlah yang besar karena terlalu abstrak bagi mereka. Apakah mereka selalu berpikir untuk memburu babun?
Itu adalah daging yang paling lezat. Saat saya tidur, saya bermimpi tentang babon. Saat saya bangun di pagi hari, saya pergi berburu dan mencari babon. Saya menaiki pegunungan. Jika saya tidak menemukan mereka di sana, saya akan pergi ke tempat lain. Suara mereka seperti itu. Setelah tidur beberapa jam, kami bersiap untuk perburuan yang lebih besar pada pukul 4 pagi di hari kedua. Ini adalah hari kedua kami di kemah dan kami akan berburu antelope dan babun. Sementara kami mengikuti jejak hewan-hewan, salah satu anggota tim akan tetap tinggal di sini dan merekam kehidupan di kemah. Para pria yang tidak berburu hari ini sedang memperbaiki peralatan mereka. Jadi pertama-tama pemuda bersama pria tua ini akan berjalan cukup jauh untuk mengambil seember air. Di tengah-tengah kesibukan mereka masih tetap awas, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berburu sesuatu sebagai makanan hari ini. Setelah beberapa kali gagal, dia menemukan siput besar dalam perjalanan kembali ke kemah. Ini siput. Kami suku Hadza juga memakan ini. Kami hanya memasaknya di atas api dan memakannya. Kau lihat pegunungan itu? Mereka bilang ada banyak hyena di sana. Para pemuda tidak terlalu menyukai rasa siput dan menawarkannya kepada para tetua. Di masa lalu, saat anggota suku sudah mulai menua, para pemuda akan berburu hewan besar untuk mereka, mempersembahkan dagingnya sebagai pesta terakhir sebelum membiarkan para tetua kelaparan hingga akhir hidupnya. Sekarang mereka merawat para tetua dan membagikan hasil buruan mereka. Dahan ini berasal dari pohon mawar gurun, yang memiliki bahan yang sangat membantu pemburu Hadza dalam memburu hewan-hewan berukuran besar. Racun, kawan! Racun! Mereka mulai dengan memotong dahannya menjadi potongan-potongan kecil, memasukkan semuanya ke dalam panci. Air dingin dituangkan ke potongan-potongan tersebut dan dibiarkan mendidih. Dia menggunakan daun untuk menghilangkan busa dari permukaannya. Setelah menghilangkan potongan-potongannya, mereka membiarkannya mendidih sampai mengental. Dengan satu adukan terakhir, dia memindahkannya ke atas batu dan menambahkan sedikit air. Terakhir, dia menambahkan sedikit abu dan mencampurnya dengan cara menumbuknya dengan batu. Dan jadilah pasta hitam beracun yang lengket dan berwarna hitam. Dia melumuri ujung panah dengan hati-hati. Sekarang anak panah ini siap beraksi. Dia menggosokkan tangannya ke rumput untuk membersihkan racunnya. Ini adalah panah beracun. Berbahaya untukku dan untukmu juga. Saat menembak seekor hewan, racunnya masuk ke dalam darah dan menuju jantung. Racun ini membuat tubuhnya berhenti bergerak, kemudian hewannya terjatuh. Racun ini bekerja pada impala, kerbau, zebra, jerapah, dan semua hewan besar. Saat para pria mencari daging dan madu, para wanita mengumpulkan buah-buahan dan sayuran. Saat ini mereka sedang menggali akar dan umbi-umbian dengan menggunakan batang penggali. Mereka seperti unit penyimpanan nutrisi alam. Di sini ia menemukan kentang liar. Rok saya terlalu pendek, berikan saya sehelai pakaian. Karena hidup hampir dalam keterasingan, para wanita Hadza merasa tidak nyaman direkam oleh orang asing. Dia sedang merekam saya. Tadi ada babi hutan di sini. Ini masih sangat baru. Babinya baru saja lewat sini. Babi hutan. Kita akan mencoba mengikutinya. Para anjing akan membantu kita. Lihat, babinya menggali lubang di sini. Ada cakaran lain di pohon ini. Mereka mendengar suara gertakan dan sekarang berhenti untuk mencari tahu dari mana asal suaranya. Mereka akan memeriksa apakah ada yang perlu diselidiki atau diburu. Tidak ada. Karena hujan, hewan-hewan bersembunyi di lubang atau sarang mereka. Kalian lihat sarang dari hewan yang sangat kecil yang disebut kalago. Mereka sedang melemparinya dengan batu untuk menakutinya. Dia kabur. Mustahil tidak kena dari sini. Oh, Bagaimana bisa tidak kena? mereka bersenang-senang. Hewannya tidak bisa kemana-mana. Lihat. Hati-hati, jangan panah kami. Yang ini sulit. Ada lagi. Pemuda ini menemukan sarang galago yang lain. Dia bersembunyi di dalamnya. Setelah percobaan kedua, dia tidak bisa bergerak.
Dia sekarang sedang membersihkan jalan untuk memanjat pohon. Pemuda itu mulai memanjat menuju ke sarang Galago. Dia semakin mendekat dan menangkapnya, tepat di ekornya. Mata Galago tersebut penuh dengan kekhawatiran, dan dia berpegang erat pada sarangnya, berusaha melindungi dirinya sendiri. Tetapi tidak ada peluang bagi hewan mungil ini. Ini masih hidup. Dia mengakhirinya. Hewan ini disebut Galago. Mereka paling aktif di malam hari, dan kami menangkapnya saat mereka tidur. Kena tepat di kepalanya. Oh, mereka mengenai pada matanya. Masuk dari sini, dan keluar dari sana. Lihat tangannya. Mereka masih berkerabat dengan monyet. Sementara itu di kemah, dua anak muda sedang berburu. Dia menirukan siulan burung untuk mengecohnya. Begitu dekat, namun begitu jauh, tembakannya meleset. Nah, jatuh. Namun pada percobaan ketiga, dia berhasil mendapatkan satu, tepat saat terbang. Kita mendapatkan seekor merpati. Apa yang terjadi pada anjing ini? Ada banyak cakaran. Babon yang menyebabkan luka-luka ini pada anjing-anjing kami. Babun? Ya, dia menggigit. Ya. Karena hujan sudah berhenti, hewan-hewan kini keluar dari tempat persembunyian mereka, dan suku Hadza siap untuk memanah mereka. Dia menangkapnya, burung yang sangat cantik. Kau lihat tanaman ini? Jangan menyentuhnya. Ini akan membuatmu gatal-gatal selama berhari-hari. Saya pernah tidak sengaja menyentuhnya. Rasanya gatal sekali. Anjing-anjing sepertinya begitu yakin. Pasti ada sesuatu. Cepat, para anjing sedang memakannya. Saya tidak membawa busur saya. Saya juga tidak bisa menemukan panah saya. Meskipun biasanya setia, para anjing ini terkadang bergerak lebih cepat dari pemburu Hadza dan mengambil hasil buruannya untuk mereka sendiri. Dia berusaha menangkap burung dengan tangannya. Sakura dan para pemburu lain merasa kelelahan. Kami beristirahat dari perburuan dan kembali ke kemah. Kini kami merasa lapar. Kami harus makan. Kapan terakhir kali dia makan? Saya baru saja makan malam kemarin. Dulu hidup lebih mudah, ada banyak hewan. Tetapi sekarang mereka semua sudah hilang. Mencari babon kini sulit. Mereka lebih pintar sekarang. Apa pendapatnya tentang kematian? Menurutnya kemana dia akan pergi setelah dia meninggal? Saya tidak tahu. Dengar teman, setelah kau meninggal, kau dikubur di tanah. Itu adalah akhir dari kehidupan. Anak-anak masih belajar cara menembakkan panah dan ini adalah waktu latihan mereka. Wah, keren, mantap. Apa cita-cita mereka di masa depan? Apa? Kamu paham maksudnya? Maksudnya saat kami dewasa? Saya tidak tahu mau bilang apa. Saya bahkan tidak paham. Terkadang sulit bagi mereka untuk berbicara tentang masa depan. Ya, mereka tidak mengenal konsep masa depan. Kami mendapatkan mata panah ini dari suku Datoga. Kami memberi mereka madu dan obat-obat tradisional sebagai gantinya. Kita akan naik ke atas pegunungan. Itu jauh. Pagi hari berikutnya, hari ketiga kami bersama suku Hadza. Saat kami tidur, kelompok yang pergi berburu di malam hari baru saja kembali. Kami telah pergi berburu sejak kemarin malam. Dan kami akhirnya menangkap antelop ini. Dia kecil, tetapi kami akan membaginya. Jangan menyentuhnya, kamu bahkan tidak pergi berburu. Mereka berhasil menangkap antelope, namanya Dik-Dik. Sementara kami semakin dekat dengan para babun. Mereka yang tinggal di kemah mulai membangun pondok. Saat ini, dua pria sedang menuju ke semak-semak untuk mengumpulkan cabang dan dedaunan yang sesuai. Babun adalah hewan yang pintar. Mereka terus berpindah saat mereka merasakan sesuatu. Mereka tidak menyukai kontak dengan manusia. Kita harus bergerak. Ayo. Mereka sedang bertanya, apakah orang itu melihat babun di sekitar sini.
Kita pintar, tapi mereka juga. Mereka bisa merasakan bahwa kami mendekat. Kita akan terus mencari mereka. Itu artinya kita harus meningkatkan strategi. Kita harus satu langkah di depan mereka. Mereka yang berada di kemah sekarang bersiul untuk memanggil teman-teman mereka yang pergi mencari madu di pagi hari. Mereka ingin ikut memakan madu liar. Sekarang mereka sedang menikmati camilan manis tersebut. Madunya manis, tapi lebahnya gila. Terkadang saya membenci lebah. Tetapi mereka memberimu madu untuk mengisi perutmu. Sekarang setelah semua bahan siap, waktunya untuk membuat pondasi pondok. Mereka mulai membengkokkan dan menganyam cabang untuk membuat rangka. Agar lebih awet, mereka menambahkan cabang di sekelilingnya. Struktur yang mirip gua ini merupakan bagian utamanya. Kemudian mereka menutupi bagian dasarnya dengan tumbuhan lidah buaya liar. Dan menutup bagian atasnya dengan dedaunan dan rumput. Sebagai sentuhan akhir, mereka menyelipkan beberapa bunga putih. Dan begitulah, hanya dalam beberapa jam, sebuah rumah baru selesai dibangun. Diberikan kepada ayah muda ini dan keluarganya. Rumahnya sudah selesai dan kau bisa tidur di dalamnya. Ayo kita lihat. Beginilah kami membangunnya. Saya hanya ingin memberitahu. Bicaralah. Babun memanjat pohon-pohon baobab itu. Jadi mereka memeriksa setiap pohon. Tetapi tujuan utama kami adalah bebatuan di sana. Mereka mengatakan bahwa para babun tinggal di sana. Saat kami berjalan, kami melihat sekelompok kelinci batu bersembunyi di bawah bebatuan. Mereka berhasil menangkap kelima kelinci batu tersebut. Sekarang waktunya untuk menangkap para babun itu. Mereka dengan lahap memakan bagian perutnya yang dipenuhi dengan campuran yang mirip seperti kotoran dan berisi makanan yang setengah dicerna serta asam lambung. Sakura bilang telah memeriksa semua area tersebut dan tidak menemukan babun, tetapi kita akan mencobanya lagi di malam hari. Babun bisa belajar dari pengalaman masa lalu, menghindari tempat-tempat di mana mereka pernah mendapatkan bahaya. Sepertinya mereka telah meninggalkan tempat ini. Orang-orang Hadza sedang menyusun ulang strategi mereka. Mereka akan mengejar babun di area lain dari daerah tersebut malam ini. Baik pemburu maupun buruannya terus belajar dan beradaptasi. Ini seperti permainan petak umpet, tetapi di alam liar. Sekarang kita pergi untuk berburu babun. Hari semakin gelap. Sebagian anggota suku telah menemukan tempat tinggal mereka. Mereka ada di atas pohon. Kita akan berusaha sehening mungkin. Babun bukanlah hewan nokturnal. Mereka aktif di pagi hari dan di malam hari mereka tidur di atas pohon, di mana mereka terlindungi dari pemangsa yang kebanyakan adalah macan tutul, hyena dan manusia. Kita akan menaikkan ISO kameranya dan kalian akan bisa melihat meskipun ada noise-nya. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan saya. Kita harus tetap dekat dengan para pemburu. Kita tidak ingin tertembak secara tidak sengaja oleh panah beracun. Kami semakin dekat dengan habitat para babun. Saya merasa kami telah mengusik hutannya. Masa, suara apa itu? Sejenis galago. Ukurannya besar. Yang lebih besar. Babun hidup dalam kelompok besar yang disebut sebagai pasukan karena mereka saling menjaga. Mereka memperingatkan kelompok akan adanya bahaya dan bersama-sama melindungi diri dari ancaman. Mereka melihat satu di sebelah sana. Mereka melihat satu? Ya. Ya, oke. Mereka bilang mereka melihat satu di sebelah situ. Kita harus pindah. Mereka tidak ada di sini. Babun sangat lincah dan bisa bergerak dengan cepat di tanah maupun di atas pohon. Mereka mencoba memutuskan harus ke arah mana. Awas, licin. Kita berjalan menyusuri sungai dan ada turunan curam. Jaraknya begitu sempit, bahkan untuk satu orang. Sudah 1,5 jam dan kami belum menemukan seekor babun pun. Mereka sedang mencari di semua tempat. Rekaman malam terakhir kami tidak menangkap perburuan yang berhasil. Setelah 3 hari pencarian dan pengejaran yang sulit, pemburu Hadza pulang kembali dengan tangan kosong, tanpa membawa babun untuk keluarga mereka. Namun saat melakukan pengeditan, kami melihat satu frame yang menunjukkan seekor babun yang kabur dengan melompat dari satu batang pohon ke batang pohon lain saat lampunya dimatikan. Mereka paham keterbatasan fisik manusia dan dengan sabar menunggu lampunya dimatikan untuk kabur diam-diam dalam kegelapan. Hal yang tidak terduga ini menunjukkan bahwa untuk bertahan hidup, kita tidak harus menjadi yang terkuat atau terpintar, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Kami mencapai akhir dari perburuan babun. Kami tidak berhasil. Hewan-hewan tersebut mungkin mendengar kami. Orang-orang Hadza hidup di dunia ini dengan cara yang sama seperti kita ribuan tahun yang lalu. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat ini tentunya adalah modernisasi dan hilangnya budaya manusia yang unik ini. Mereka seperti jendela menuju masa lalu. Mereka adalah yang terakhir dari cara hidup pertama kita. Hai. Pada awal bulan lalu, saluran YouTube saya diretas. Dan para peretasnya, para pencuri pekerjaan, menghapus semua video saya dari saluran YouTube saya. Hasil kerja saya selama 12 tahun lenyap begitu saja.
Aksi yang tiba-tiba ini menyebabkan pendapatan bulanan saya merosot ke nol hanya dalam satu klik. Kami berhasil menyelamatkan semua video lewat file backup kami. Namun algoritmanya tidak lagi menyukai video-video yang telah kami pulihkan. Akibatnya, jumlah view yang kami dapatkan dari video-video tersebut menurun secara drastis, yang menyebabkan kami kehilangan pendapatan pasif. Oleh karena itu, estimasi kerugian finansial kami untuk keseluruhan tahun ini setidaknya $75.000 dan kami tidak mampu untuk menutupi kerugian sebesar itu. Kami berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dokumenter kami di setiap video yang kami buat dan mencoba untuk menyiarkan dalam 14 bahasa berbeda. Tetapi dalam perekonomian ini, kami kesulitan untuk membuat dokumenter kami tersedia di seluruh dunia. Menaklukkan tantangan merekam di tempat yang terpencil dan lingkungan yang seringkali tidak bersahabat menambahkan kepelikan pada usaha kami. Agar kalian bisa menonton video dokumenter Hadza ini, sebuah tim yang terdiri dari 314 orang telah mengerahkan tenaga mereka, termasuk 278 pengisi suara dan 28 penerjemah dari 14 negara yang berbeda, termasuk 8 orang kru yang bekerja di lapangan dan pasca produksi. Memakan waktu 3 bulan bagi kami untuk menyelesaikan seluruh proyek ini. Jika Anda menemukan sesuatu yang berharga dalam film dokumenter kami, dan jika Anda ingin kami terus bisa memproduksi dokumenter-dokumenter ini, kami perlu Anda untuk mengklik tombol terima kasih di bawah video ini. Setelah mengklik, Anda akan mendapat pilihan berapa banyak yang bisa Anda donasikan, atau Anda bisa mengetikkan berapapun yang Anda inginkan. Ini adalah pertama kalinya saya meminta bantuan dari kalian. Krisis yang kami alami saat ini mengancam keberlangsungan film-film dokumenter yang hendak kami produksi. Setiap donasi dari penonton seperti Anda membantu kami untuk melanjutkan, berkembang, dan membuat konten yang menginspirasi dan mengedukasi. Kami memiliki proyek-proyek luar biasa tahun ini. Misalnya kami berencana untuk mengunjungi Gua Krubera bersama komite ilmiah, gua terdalam di dunia yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya dan membentang sejauh 16 km di bawah tanah. Ada peluang besar bahwa kami dapat menemukan beberapa spesies hewan baru di sana yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Saya juga akan menampilkan kredit yang menyertakan nama Anda di bagian komunitas di saluran YouTube saya, sebagai cara saya berterima kasih dan menghargai kontribusi Anda. Sebelum peretasan, saluran kami berjalan dengan bagus. Kami hampir mendunia, tetapi perubahan tiba-tiba ini langsung memotong kami keluar dari persaingan sekarang. Hanya bersama-sama, kami bisa terus ada. Terima kasih atas donasi tulus Anda. Semoga saluran kami akan bangkit kembali. Ruhi Channel.